Demikian firman Tuhan. Luar biasa ya. Lihat saudara ya. Lihat ayat 11 dan 12 ya. Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya, saudara ya, ini menarik sekali. Ya, Adam dan Hawa ada di Taman Eden, lalu dia keluar. Itu tanah yang terkutuk itu dikelola dan menghasilkan. Ya, tetapi ini Kain ya mengusahakan tanah dan tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi. Coba saudara, ini kan, nah sininya ya. Adam dari Eden ya, itu berkelimpahan ya. Lalu Adam ya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia mengerti firman Tuhan, Roma 7, lalu dia ke dunia fana. Lalu mengusahakan tanah ya yang onak duri, tetapi berbuah ya. Di sini itu kerja 1 hasilnya 10, di sini kerja 10 hasilnya 10 ya. Kain ya tanahnya terkutuk, kerja 10 hasilnya 1 saudara. Kalau di Eden kamu kerja 1 hasilnya 10, karena itu tanah penuh berkat. Makanya tugas kita adalah menghadirkan Eden, taman Tuhan, kerajaan Allah itu ke bumi ini. Itu tugas Anda dan saya. Lalu, iya beneran saudara ya, hari ini saya kerja 1 hasil 10. Saya dulu mengalami kerja 1 hasil 10. Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita hidup dalam pengurapan Tuhan, kamu kerja 1 hasilnya 10. Ada pelipat gandaan. Tetapi ketika kamu tidak diberkati Tuhan, kamu bekerja dengan kekuatanmu sendiri, mati-matian, ya, maka kamu kerja 10, hasilnya 1, terkutuk. Makanya berat sekali hidupmu, saudara. Bahkan gajimu gede saja, nanti ini sakit, itu sakit, apa sakit, kacau sekali hidupmu, saudara ya. Kita realisasi saja, mungkin kerjaanmu hasilnya duitnya banyak, tapi kamu cerai dengan istrimu, akhirnya penyakitan lah, akhirnya apalah. Tapi kalau kamu di Eden, kerjamu mungkin cuma 1, ya gajimu nggak seberapa besar, tapi kamu bisa hidup berbahagia dengan keluargamu. Di situ ada kenikmatan, ada berkah yang sukacita luar biasa. Anda mau pilih mana, saudara? Oh, saya pilih duit yang banyak. Wah, itu pilihanmu. Ya, saya tak kerja duit yang banyak dulu, baru berkeluarga. Begitu berkeluarga, ternyata istrimu morotin kamu. Atau suamimu morotin kamu. Waduh, ruwet pokoknya. Intinya, hiduplah di Eden. Hiduplah dengan berkat Tuhan. Menghadirkan Eden. Caranya gimana? Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan bukan cuma ngecap, tapi benar-benar kamu praktekkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Eden itu datang mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, bersahaja dalam hidup setiap hari. Hidupmu nanti bahagia, saudara. Ya, bersedekah setiap hari. Hidupmu nanti bahagia, saudara. Ya, gajimu dikit,
Tapi ada kebahagiaan. Kamu kira gaji itu segala-galanya? Enggak, saudara. Uang, ya penting. Ya, tetapi itu bukan segala-galanya. Saya nggak punya uang banyak, saudara ya. Tapi anak saya sekolahnya di Belanda semua. Anda yang gajinya sebulan 100 juta, belum tentu Anda bisa anakmu sekolah di Belanda dua-duanya, saudara. Saya anaknya sekolah di luar negeri dua-duanya. Belanda. Ya, punya duit nggak punya. Serius ya, Anda tanya rekening saya kosong, saudara. Ya kosong, Anda tanya rekening saya kosong, nggak punya uang. Serius ya. Saya ada 3 rekening, rekeningnya Gereja Hagios, rekening pribadi saya ABN AMRO, ya, rekening BNI yang di Indonesia yang buat tampungan Anda kalau bayar kelas evangelis. Duitnya mana? Nggak ada, kosong. Tapi anak saya dua-dua sekolah di Belanda, saudara. Ya, saya nggak pernah khawatir besok makan apa. Ya kan? Itu berkat. Saya sehat, istri saya sehat. Ya sedikit ngantuk sekarang karena kecapean ya saudara ya. Sedikit ngantuk, capek lelah ya. Kenapa apa saya bahagia? Kan udah capek gimana masa orang ya ini saja saya lagi masih kurang olahraga ya kan. Kemarin sudah jalan 5 kilo tiap hari, kemarin berhenti lagi ya kan. Nah, itu tadi ya. Bahagia, ada bahagia, ya ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi dimusuhi Pak, itu Pak sama orang-orang itu dibisui Pak. Ya biar orang misukan mulutnya dia, saudara. Mulut-mulutnya dia, masa kamu mau ngelarang? Mulut itu aktif. Mulut-mulutnya dia, yang capek-capek dia. Yang salah siapa? Yang goblok siapa? Yang dengerin. Yang dengerin kan pasif. Kan pasif, saudara. Oh, goblok, kamu mau dengerin sampah. Iya kan? Kamu kalau difitnah, dipisui orang, dia apa? Bersih-bersih. Dikirimin WhatsApp yang nggak baik. Yang goblok yang baca. Memang nggak pernah tak baca isinya apa, tak hapus langsung, saudara. Ya kan? Ya, ngapain? Ya nggak? 1 kali, 2 kali, 10 kali, saya nggak bermasalah. Yang ke-11 saya kesambar setan, saudara. Iya kan? Itu, saudara ya. Salahmu sendiri. Orang mau ngomong mulut-mulutnya dia kok. Orang mau nulis tulisannya dia kok. Iya kan? Dia yang rugi, dia kesetanan, dia kesambet, sakit hati, apa segala macam. Kamu kira enak orang sakit hati? Tiap hari kepikiran terobsesi dengan saya, gimana cara misui saya, gimana cara fitnah saya. Kira enak hidup seperti itu? Sayanya yang goblok kalau saya mau ngeladenin. Caranya gimana? Kita ampuni saja. Ngasihi, mengampuni, memberkati. Laptop baru datang, saudara. Saya kaget, saya sampai malu. Dikirimin laptop baru, saya sampai malu. Ya, saya memang mau beli laptop, tapi bulan Juli karena saya masih kemarin sisa saya biaya saya di Haifa kuliah saya cukup besar ya, dan saya nggak mau utang-utang, saya nggak mau kredit-kredit, saya nggak, sorry nggak mau kredit-kredit. Emang kita cowok apaan? Nggak punya ya sudah, nggak usah beli, nggak usah utang. Nggak punya ya udah, diem saja. Saya mau gitu aja, hidupnya sederhana. Tiba-tiba Tuhan kirim laptop baru, saudara ya. Laptop baru, handphone baru. Soalnya apa? Saya lagi perang di TikTok. Rupanya kemarin lihat saya lagi TikTokan ya sama si Riva itu ya, apologet Islamnya, apologet perempuan Islam itu ya, yang bikin heboh Tritunggal Wanes itu kan. Saya tahu dia mau pakai omongan saya buat nyerang Tritunggal Wanes, nggak apa-apa, biarin aja. Mengapa? Saya kasih tahu dia tentang kesaksian hidup saya, saudara ya, mengapa saya berjumpa Tuhan Yesus. Saya lagi nyinjili dan cemumek. Ya, doakan saja saudara. Nanti kayak Agustan, nanti kayak Yudi Mulyana, kayak Lima Krus. Dan cemumek nanti ya pendeta, mu'alaf, nanti dia bertobat saudara ya. Doain ya. Saya lagi nginjilin, mungkin orang-orang ini pada denger saudara ya. Tadi ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati, bersahaja dalam hidup setiap hari. Terus saudara, jangan ya, dipisui orang ya biarin saja, kan saya sudah bilang. Kalau kamu dipisui orang, kamu diam saja, nanti berkat jasmani dan rohani selalu ada. Gak usah respon yang jelek-jelek. Ya,
secara rohani kita juga makin baik, ya. Secara apa kita juga makin nggak terganggu, kehidupan rumah tangga nggak terganggu, kehidupan makanan juga tetap baik, ya kan? Segala sesuatunya tetap baik, karena responnya baik. Nah, kalau responmu tidak baik, nah ini yang terjadi. Kalau responmu tidak baik, ini yang terjadi, ya. Yang mana tadi? Nah, terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Mengapa? Karena onak duri akan tumbuh dalam hatimu. Ingat tadi ayatnya tadi, ya di dalam Ibrani 12, ya. Nah, tadi kebetulan yang nanya ya bagus ya. Yang nanya bagus tadi ya. Janganlah ada, ya lihat ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Hidupmu itu harus selalu penuh kasih karunia. Sebab akar pahit ini ya tidak akan tumbuh kalau kamu selalu hidup di dalam kasih karunia. Oh, saya hidup dalam Tuhan, saya percaya Yesus. Oh, bukan itu yang dimaksud. Kamu hidup di dalam kasih karunia, selain kamu menerima, kamu juga kudu ngasih ke orang. Artinya responmu terhadap apapun harus baik. Nanti kamu tidak akan beri kesempatan, tidak akan beri peluang akar pahit itu tumbuh. Setiap kali mau tumbuh, kamu gali, kamu cabut. Ada benih lagi, burung datang ya. Burung datang, dia kasih benih-benih setan itu, ya kan? Burung-burung itu kan, yang nge-tweet itu, yang WhatsApp itu kan burung-burung itu, ya kan? Bawa burung-burung ini, burung-burung setan, bawa benih-benih kepahitan, itu termasuk kamu tahu tumbuh dikit karena kamu selalu kelola dengan cinta. Kamu gali lagi, kamu singkirkan lagi. Nggak sempat tumbuh mereka. Nggak sempat tumbuh, saudara nggak bisa tumbuh. Ya, Anda mau pelihara kepahit, mau mengelola hatimu itu, hati kita ini kan sebuah taman Tuhan, ya kan? Dari taman Tuhan ini akan terpancar kehidupan taman Tuhan yang lebih besar bagi istrimu, anakmu, suamimu, bagi keluargamu, komunitasmu, saudara. Kalau ada orang melemparkan kepahitan kemana-mana, ini kan seperti burung-burung, apa dia kan seperti sporan disemburkan, ya kan, benih-benihnya itu kan sporanya terbang kemana-mana, terus nempel menjlok di hatimu yang disebari WhatsApp-nya itu kan. Kalian kan terima WhatsApp-nya itu tiap hari itu, ya kan. Terus kamu terima, itu kamu sedang ketularan, loh, hati-hati loh. Sedang ketularan, nanti kamu bawa ke rumah tanggamu itu. Anda yang menerima kebusukan-kebusukan itu tiap hari di WhatsApp, ya diblok aja. Sebab apa? Kamu tidak sadar benih itu nempel di hatimu. Karena itu adalah onak duri. Onak duri itu akan nempel, terus dia maksa masuk ke dalam, saudara, ke hatimu. Dan nanti keluargamu. Singkirkan. Blok saja, saudara. Oh, tapi harus kasihan Pak, mau saya sembuhkan. Nggak perlu. Nggak bisa disembuhin. Biar dia yang sembuh sendiri. Tuhan nanti ajaran, jangan menjadi juru selamat. Sebab kamu tidak sanggup. Blok saja, saudara. Ya, blok saja biar Tuhan nanti yang mengajari dia kalau dia lahir baru. Jangan jadi juru selamat. Karena nanti akar itu akan tumbuh di dalam hatimu, kamu tidak sadar kapan itu tumbuhnya, kamu tidak ingat kapan itu datangnya si benih kepahitan itu, tiba-tiba sudah kuasai hidupmu, akar kepahitan itu menjalar kemana-mana loh saudara, disebarkan lagi, sembur ya. Lalu Anda menjadi burung-burung yang mencoba menyampaikan kepada saya benih-benih kepahitan itu. Hapus langsung saudara, saya nggak baca. Ya, saudara ya. Itu. Nah, saudara, tetapi ketika Anda sudah punya punya masa lalu, trauma masa lalu, kemarahan masa lalu, kebencian di masa lalu, kamu punya ada dendam di masa lalu, kamu ada banyak sekali kenajisan di masa lalu, perjinahan, percabulan,
Apa saja dosa yang kamu sebut di masa lalu, kamu terikat dalam perjudian, kamu terikat dengan narkoba, kamu terikat dengan banyak hal, termasuk kepahitan di dalamnya, saudara. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Kenapa itu bisa terjadi dalam hidup kita? Karena kamu tidak memelihara hukum-hukum Tuhan. Ya, nah ini bagus, saudara ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri. Sama seperti dia adalah suci. Lihat, 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab inilah definisi dari dosa. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Terjemahnya salah, saudara. Terjemahnya salah. Yang betul, kita lihat di Net Bible ya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 4. Mana nih? Kau hilang. Net Bible kok bahasanya Indonesia? Nah, ini ya. Everyone who practices sin also practices lawlessness. Indeed, sin is lawlessness. Ya, lawlessness. Dosa adalah ketiadaan dari hukum. Ya, jadi bukan pelanggaran hukum. Nggak usah dilanggar. Kamu nggak punya hukum saja sudah dosa, apalagi kamu mau langgar. Ya, dosa adalah tiada hukum. Kamu nggak punya hukum di dalam hidupmu, kamu sudah berdosa. Ya, nggak ada yang dilanggar, nggak ada hukum kan, nggak ada pelanggaran. Tapi kalau kamu tiada hukum, kamu udah berdosa. Hidupmu tidak punya hukum, itu kamu sudah dosa. Ingat-ingat itu, dosa adalah banyak orang memframing bahwa dosa adalah pelanggaran hukum. Ya, apakah hukum? Kita tahu ini yang nulis orang Yahudi, Taurat. Kalau kamu tidak punya Taurat di dalam hidupmu, kamu berdosa. Makanya orang-orang Islam berkata, ya kan, dulu ya saya debat sama orang-orang Arab-Arab itu ya, di TikTok juga ya. Coba lihat ini, hukum itu Taurat, kamu melanggar Taurat, makan babi, makan ini, makan itu, makan apa segala macam. Kamilah yang melakukan Taurat, kamu makan onta. Ya kan, kencing onta aja kamu minum, ya kan? Kencing onta aja kamu minum. Ya saudara ya. Karena dia bilangnya pelanggaran, saya bilang ini loh bahasa aslinya, ya, lawlessness, ya, di dalam apa namanya? Kita buka ya saudara ya. Septuaginta nih, saya tunjukkan nih Septuaginta. Kita buka dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya, itu ya. Pas noyon ton amartian kaiton anomian poiei ya. Kai he amartia estin he anomia. Anomia, tiada hukum. Ya, di situ tidak ada kata parabosa, tidak ada kata pelanggaran, tidak ada kata transgresi. Adanya anomia, tiada hukum. Dosa, orang yang melakukan dosa adalah orang yang mempraktekkan ketiadaan hukum, anomia. Karena dosa adalah anomia,
dosa adalah ketiadaan hukum. Kalau kamu tidak punya hukum, kamu dosa. Itu yang benar. Tetapi orang-orang Islam menuduh bahwa dosa adalah kamu melanggar hukum Torah. Makan babi, ya, kamu tidak sholat, apa segala macam lah, segala macam definisinya mereka lah. Tapi saudara harus mengerti, ya, apakah Taurat itu kita baca, saudara ya. Pertama, kita baca menurut orang Yahudi dulu, ya. Kata orang Yahudi, Taurat itu apa, saudara? Kita buka ya, Talmud, ya. Apakah Taurat itu, saudara? Tuh, ya. Apapun yang kamu tidak suka orang perbuat kepadamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Itulah keseluruhan. That is the entire Torah. Sisanya hanya tafsir saja. Ya. Dalam terjemahan lain bilangnya apa? Sisanya hanya aksesoris. Tetapi yang namanya Torah adalah apapun yang orang lain benci lakukan kepada kamu, kamu jangan lakukan. Ya. Dalam Talmud Sabat 31a ini katanya Rabai Hillel. Ya, katanya Rabai Hillel. Itulah Torah. Ya, itulah ini dari Torah. Lalu kita baca lagi Rabai Akiva, saudara ya. Rabai Akiva. Ya, love your neighbor as yourself. Ya, ve'afta, hamok lereacha, hamoka. Ya, katanya Rabai Akiva. Ya, ve'afta lereacha, hamoka. Ya, dalam Talmud Nedarim ya. Ve'ahafta lereacha, hamoka. Ya, Rabai Akiva Omer. Kata Rabai Akiva, ya saudara ya. Kasihlah sesama manusia. Ya, that is the great principle in the Torah. Itu adalah prinsip dalam Torah. Ya, itu. Jadi apakah Torah itu, saudara? Menurut orang Yudaisme, menurut orang Yahudi. Torah, Rabai Hillel itu hidup di zamannya waktu Rabai Hillel meninggal waktu Yesus di umur 12 tahun di Bait Suci ya. Rabai Hillel itu meninggal, itu Rabai yang terkenal Hanat sih, dia kepalanya Sanhedrin. Ya, Akiva ini hidup di zamannya Yohanes di Patmos. Rabai Akiva ini. Dialah yang mengendorse Bar Kokhba sebagai Mesias. Rabai Akiva sendiri matinya dicincang, saudara ya, sama tentara Roma. Dia bilang, kasihlah sesamamu, saudara. Lalu ini katanya Yudaisme, katanya Talmud, saudara. Sekarang kita lihat apa kata firman Tuhan, saudara. Ya, kalau Anda membaca di dalam Matius 7, ya, ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah isinya hukum Taurat. Suruh mengasihi, sama kan? Tadi sama dengan, ini Tuhan Yesus yang bilang, sama dengan Hillel yang ngomong. Ya kan? Sama persis tadi. Kita buka sekarang lagi, lanjut lagi saudara ya. Di dalam, Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 22. Ya. Nah, saya masih sini dulu ya supaya Anda ngerti. Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, ya. Ve'afta et Adonai Eloheika, ya. Bekol levavka, ubekol nafseka, ubekol meodeka, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah ve'afta lerecha hamoka. Ya. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam Roma 13, saudara ya, ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu
Ya, apa ve'afta lerecha chamocha. Ya, kasihlah samamu tadi. Sampai Akifah juga ngomong yang sama. Jadi itulah Torah. Jadi di dalam 1 Yohanes 3 ya ayat 4 tadi, 1 Yohanes 3 ayat 4, apa yang dimaksud ya bahwa dosa adalah anomia. Dosa adalah lawlessness. Dosa adalah ketika kamu tidak punya cinta. Jadi siapapun Anda, ya, jadi Taurat itu kan sama dengan cinta. Ahaba, agape. Taurat adalah cinta. Ya, jadi dosa adalah tiada cinta. Alias kebencian. Ketika kamu tidak punya cinta, yang tersisa hanya kebencian. Ya, itulah rumusnya. Kamu ingat-ingat rumus sederhana ini. Apakah dosa? Dosa adalah tiada hukum, tiada Taurat. Apakah yang dimaksud Taurat? Cinta. Ya, jadi dosa adalah tiada cinta. Kalau kamu tidak punya cinta, kamu berdosa. Siapapun kamu, ya mau kamu pendeta sekalipun, ya kamu tiada cinta. Ya, kamu berdosa. Nah, itu ya rumusnya ya. Terus tadi dikatakan ya, mengapa tanah onak duri terkutuk ya, tanah terkutuk penuh dengan onak duri. Yang tadi saya bilang ya, taman nggak dikerjain, ya kamu tidak sentuh taman itu, taman ya dibiar ditelantarkan, taman yang ditelantarkan maka akan penuh dengan onak duri. Taman yang ditelantarkan akan penuh dengan onak duri. Taman itu harus kamu sentuh, saudara, dengan cinta. Kamu rawat, dikelola, mengasihi, mengampuni, memberkati. Harus ada kasih, ada pengampunan, ada berkat di sana, saudara. Ya, maka onak duri ini tidak akan bisa tumbuh. Ya, makanya supaya kamu bisa maksimal di dalam mengasihi, kamu itu harus hidup dalam bersahaja, sederhana. Kamu harus rendah hati dan tindakan aktif ya untuk apa? Untuk berdiakonia. Dan tentu saja dengan hati yang tulus, saudara ya, aletheia. Ya, dengan tulus. Jangan kamu diakonia, terus kamu pura-pura, jangan. Benar-benar karena kamu niat, tekatin. Hidup bersahaja, rendah hati, diakonia itu harus dengan ketulusan hati. Maka kamu tidak akan memberi kesempatan onak duri ini tumbuh. Kita semua punya onak duri di masa lalu karena kita semua ini orang berdosa, saudara. Tiada cinta. Nyatanya kamu lihat bayi waktu kecil bisa ngaplok bayi temannya dia sendiri, saudara. Anda ngamatin itu enggak? Ada bayi ngaplok temannya sendiri yang bayi sama-sama bayi. Lagi makan tiba-tiba dirembut diambil begitu. Dari mana dia belajar? Dari mana dia belajar? Kalau bayi itu dari kecil kamu sudah sayang, bayi dari dalam kandungan dia sudah secure, dia nggak akan melakukan itu, saudara. Kalau bayi itu kamu nggak ajari dengan cinta, bayi saja bisa nendang temennya. Saya jadi ingat itu ya, burung kedasih ya saudara ya. Dari mana burung kedasih itu punya naluri, begitu lahir, dia singkirkan itu ya, telur-telur yang lain ya, burung kedasih itu. Anda tahu nggak burung kedasih itu saudara? Burung kedasih ya, anak burung kedasih ya. Burung kukuk, Pak, di sini. Anak burung kedasih ya, jahat ya. Nanti saya cepat dulu ya.
supaya kan bersama dia tuh temannya tuh. Padahal badannya gedenya hampir sama. Bersama burung tuwu, burung kadalan, dan juga Ya, pikirkan saudara, dari mana naluri anakan burung kedasi juga tidak hanya mengusir telur yang kuat yang akan sekalipun, misalkan seperti burung cendet. ya. Banting. Eksperimen di video ini memperlihatkan bahwa anakan burung kedasi ini mampu mengusir anak burung cendet keluar dari sarang. Padahal anakan burung cendet ini memiliki ukuran lebih besar. Mengusir anakan burung cendet saja yang memiliki ukuran lebih besar dari dirinya. Anakan burung kedasi juga mampu mengusir benda apapun yang ada di sarangnya. Aslinya. Jadi kebanyakan anak burung kedasi yang kita temukan selalu satu ekor saja yang dibuang semua tuh ya. Ya saudara ya. Dari mana ya? Naluri itu masih nutup, matanya anak burung itu masih nutup loh saudara. Ya. Bayi juga sama, dari mana itu ada? Dari mana itu semua, saudara? Karena ada dalam naluri itulah, saudara. Yang harus kita harus dilepaskan dari naluri jahat itu tadi. Bayi pun sama, dari kecil. Bayi ceprot itu sudah punya naluri untuk survive. Dari mana? Ada di dalam gen genetikanya dia. Ada dalam DNA-nya dia, saudara. Karena turun-temurun survival kayak Anda ya baru nemu beruang ya, atau anjing liar, anjing serigala itu ya, baru nih ya, terus kamu taruh di rumah, tetap itu gen liarnya itu sudah ada di dalam dia, naluri untuk survive, untuk nyerang orang, sampai dia turun berapa generasi, tinggal di rumah, maka baru dia bisa jinak, saudara, baru benar-benar naluri buasnya itu hilang, gennya itu, ya. Kalau enggak dia masih ular, ular dari telur ya, dari telur ular itu, dia itu masih ada gennya yang survive, saudara. Kecuali dia sudah berturun-temurun, beberapa generasi, dia tinggalnya di rumah, dikasih makan terus. Itu ada di dalam DNA-nya. Nah, kita balik tadi ya, saudara ya. Para burung kukuk ya itu ya, waktu Pak Awe bilang ya, burung kukuk. Ya. Nah, jadi saudara, tadi ya Goliat, saya cerita Goliat dulu saudara. Goliat adalah ya bayangan ketakutanmu saudara. Intimidasi. Goliat itu adalah sebuah, kenapa kamu bisa terintimidasi? Ya, mengapa ada takut? Karena kamu punya dosa. Ya kan? Kenapa? Karena kamu tidak punya cinta. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa kamu bisa terintimidasi dengan masa lalumu? Karena hari ini kamu tidak punya cinta yang melimpah. Kenapa saya tidak takut dengan masa lalu saya diungkit sama orang? Saya hari ini punya cinta yang melimpah buat Anda semua. Ya, saudara ya. Simpel sekali, saudara, kebenaran ini. Sederhana, nggak usah dipakai muter-muter Tritunggal Wanes. Kamu nggak akan ditanya di sorga. Kamu Tritunggal apa Wanes? Di sorga kamu kan ditanya, kamu berbuah apa enggak? Enggak berbuah, potong kamu. Ya, kamu melakukan telematau pater enggak? Kamu melakukan kehendak Bapa apa enggak? Enggak. Lempar neraka. Lempar, nggak boleh masuk, saudara. Kalau kamu punya cinta, ya ada tanda-tanda cinta itu. Di surga itu ditanya, kamu punya cinta enggak? Aduh, kurang Pak. Nah, kamu bawa Bu Cinta ke surga, saudara. Makanya kalau Anda meninggal, Bu Cinta suruh khotbah itu. Ya, Bu Cinta itu ketua yayasan kita, saudara, Mun Pagi.
Low battery. Please charge. Iya kan? Pasti ditanya, kamu punya cinta nggak dalam hidupmu? Punya Pak, kemarin baru misu-misu itu kamu tuh tunggal Wandes itu. Kamu nggak punya cinta. Cinta itu nggak cuma omdo, ada buahnya, ada wujudnya. Kata Yakobus itu jangan cuma omdo, jangan cuma bilang kamu pakai pakaian hangat sana, beliin, menyuruh-nyuruh. Kemarin ya yang kirim laptop itu saya malu sekali saudara, saya nggak sengaja itu benerannya. Pak bagus Pak, kesaksiannya luar biasa Pak. Ya, Pak harus begini, harus begitu. Sebentar, soalnya aku nih sekarang ini kita lagi ngirit. Saya tuh pengeluarannya besar sekali kemarin. Tapi saya tahu, TikTok saya masih jelek. Tampilan di YouTube-nya kan jelek banget kemarin kan, berkali-kali kan. Udah, beli saja Pak yang baru. Ya, nanti Pak bulan Juli saya mau beli, pasti beli saya. Karena memang sudah parah laptop kita ini ya. Udah Pak, nggak usah bulan Juli. Besok saja beli, ini uangnya tak kirim. Oh coba, itu namanya cinta dengan perbuatan itu saudara, enggak pakai bacot saudara. Saya sampai kaget, saya ceplosan ngomong, aduh Pak, saya enggak minta Pak, aku enggak minta. Aku cuma ngasih tahu, aku memang mau beli bulan Juli, kita sudah planning. Kalau sekarang saya enggak mau, karena saya enggak mau ngutang. Low battery. Udah jangan beli sekarang Please saja, enggak charge. apa-apa. Udah enggak sabar, ya beli sekarang biar bagus. Malah dia yang enggak sabar saudara. Ya sudah, haleluya, tak belikan langsung tak belikan laptop Core i5 baru saudara ya. Saya ke toko langsung tak belikan. Sama yang buat TikTok sekarang handphonenya keren saudara ya, buat TikTok ya saudara ya. Jadi kita besok TikTokan hari Senin ya. Tunggu besok ya jam 9. Ya kalau bangun saya jam 9, berarti jam berapa itu? Ya jam 3 sore kira-kira ya. Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore waktu Indonesia, waktu Jakarta ya. Nanti kita coba, mudah-mudahan ini udah kenceng ya. Itu saudara ya, ada perbuatannya. Kebetulan ini dalam hal materi. Kalau cinta itu, aku mengasihi Indonesia. Buktinya apa kamu mengasihi Indonesia? Ya kan? Buktinya kita kumpulin duit di sini. Siapa yang mau kirim duit 20 miliar? Sudah masuk ke rekening kita, sudah masuk ke YouTube saya. Dibagi-bagi ulang. Kan begitu saudara, cinta itu harus dengan perbuatan, nggak cuma omdo. Makanya karena cintamu omdo, gombal, cintamu tuh gombal. Makanya selalu ada Goliat dalam hidupmu, saudara. Percaya saya, kamu punya Goliat dalam hidupmu itu gara-gara kamu nggak punya cinta. Nggak usah berkelit kalau ngomong sama yang namanya Nabi ke-26 ini, kalau ngomong mesti benar. Karena ada dasarnya firman Tuhan. Jadi bayangan masa lalumu, orde barumu itu, karena kamu tidak punya cinta, saudara ya. Bangkitnya orde baru itu karena kamu tidak punya cinta. Kamu takut nanti jangan-jangan nanti begini, kamu jangan-jangan nanti, karena kamu tidak punya cinta. Kalau kamu punya cinta yang melimpah, ya bukan kasihan lo ya, belas kasih, bukan piti, ya, bukan piti, tapi mercy, saudara. Ingat-ingat ya. Bukan piti, tapi mercy, saudara ya. Itu penting, saudara ya. Bukan piti. Kalau piti, kamu tuh sombong, pengen pamer ngasih-ngasih orang, sok-sokan ongrongan, ketipu kamu nanti. Kalau mercy, kamu tahu orang ini butuh dan kamu berikan dia yang dia butuh. Bahkan mungkin lebih. Tetapi benar dia butuh. Kamu harus tanggung jawab. Ini uang, ya saya diberkati mentang-mentang kamu duitnya banyak, udahlah, udahlah, gampang lah, udah serah kamu dapat apalah. Goblok kamu saudara. Nggak taunya dia terus lepas gombalnya dia jalan lari sepatunya pakai Nike terbaru saudara ya. Nggak taunya mobilnya lebih bagus dari kamu. Hati-hati, kamu sedang piti, kamu sedang dalam kesombongan, itu bukan cinta. Itu ongrongan. Tapi kalau kita kasih makan orang miskin di Indonesia, siapapun kita kasih. Anda lihat ya, Damaris itu kalau kasih makan, saudara ya. Kamu masa tidak tersentuh hatimu, saudara, lihat orang begini, saudara. Kamu masa tidak tersentuh, kok ini. Mana tadi Damaris? Damaris, ini dong. Mana Damaris?
Mari sini dong. Ya. Kok lompat terus nih? Masa Anda enggak Iya, Plang. masa hatimu tidak tersentuh dengan orang lagi jongkok itu sambil makan, coba saudara. Anak-anak kecil itu di belakang itu ya. Tuh lihat tuh orang-orang musafir itu. Ya kan mereka kan, oh, masa hatimu tidak tersentuh makanannya leker ya saudara. Waduh leker eten bener ya saudara ya. Tuh lihat tuh, dia nih ya, manusia gerobak itu ya. Tuh sampai jongkok-jongkok makan gitu. Kamu tidak tersentuh hatimu saudara. Saya mah merinding-merinding saya nontonnya tuh saudara ya. Nah, ini orang ya, ojolnya, ojek online ya. Masa nggak yang di sekitar sini semuanya lah. Alah. Ya ini ojek-ojek ini saudara ya. Kakak Low saya battery. juga ojek Please saudara ya. charge. Saya tahu yang dirasakan. Saya kadang-kadang perih hati saya ngeliat kakak saya ngojek matanya merah saudara ya. Karena kena itu ya kayak anaknya itu ya Pak Yusuf kayak matanya merah, korneanya lepas saudara ya. Sehingga dia penglihatannya nggak sempurna. Bayangin nyetir mobil kayak gitu saudara ya. Nyetir jadi Uber ya, taksi Uber gitu ya. Masa hatimu tidak tersentuh saudara, lihat andai kata itu adalah bapakmu saudara, lagi ngojek begitu, aduh belum dapat uang nih, ya kan? Ayah saya dulu supir angkot saudara ya, ayah saya supir angkot, ya pernah nyupir angkot maksudnya ya, tapi lumayan 2 tahun atau 3 tahun ya, jadi supir angkot ayah saya itu ya, kita ngalamin ya, dan seterusnya ya saudara. Masa kamu tidak tersentuh itu saudara dengan Damaris melakukan itu? Itulah namanya mercy. Nggak sembarangan kasih. Terus kita audit Damarisnya duitnya kemana? Tadi Bu Lianti ngamuk. Ya kan? Nggak boleh duitnya dipakai ini, dipakai itu. Harus yang ini ya buat ini. Itu namanya kita tanggung jawab. Laporan keuangannya jelas. Auditnya jelas. Mulai urutannya dari mana. Pak, saya tolong itu Pak ada nama saya. Ya ada bekas pengurus. Tolong dihapus Pak. Nggak bisa lah. Kan kita harus laporan ke masyarakat. Kamu kan pernah jadi pengurus di sini. Bukan masalah.